Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Nah, seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram AAG Channel. Mengawali RHI FM malam ini, ada cerita mistis yang dialami oleh Gista tentang tempat kosnya. Lebih tepatnya mungkin tentang bapak kosnya ya. Dia ditaksir bapak kosnya sampai akhirnya dipelet dan dibuat jatuh cinta. Enggak. Kita baca dulu aja seperti apa ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Gimana keadaan kosan logis? Nyaman? Telepon genggam Giska berbunyi ketika pesan singkat dari Aisyah datang. Aisyah adalah teman Giska yang tinggal di Jakarta. Giska tersenyum sementara jarinya bergerak membalas pesan singkat temannya. Baik, di sini asik-asik aja. Nggak terlalu mahal sih, dan juga nggak rame. Pemilik kosan juga perhatian, walaupun agak nyebelin. Giska meletakkan kembali telepon genggamnya di atas tempat tidur. Beberapa saat kemudian, telepon genggamnya kembali berbunyi, tanda sebuah pesan masuk. Pas banget sama lo kan gak suka yang berisik-berisik. Nyebelin kenapa tuh yang punya kosan? Balas temannya. Giska mulai mengetik kembali di telepon genggamnya. Iya, tiap malam pasti keliling kosan ini. Takut banget ada yang bawa pacar masuk ke dalam kosan. Hampir tiap menjelang tengah malam, dia pasti lewat di depan pintu kosan sambil ngeliatin gua. Ya, gue senyumin aja sih kalau dia ngeliat gua. Giska menekan tombol kirim. Kemudian temannya kembali membalasnya. Hati-hati, tar tuh bapak-bapak suka sama lo lagi. Sambil tertawa, Giska membalas lagi pesan singkat temannya. Sialan, mana doyan gua sama yang bapak-bapak begitu. Giska menggeleng-gelengkan kepalanya. Giska adalah seorang mahasiswi, kuliah di sebuah universitas swasta di salah satu kota besar Jawa Barat. Sebenarnya, dia tinggal di Jakarta, hingga akhirnya dia pun tinggal di kos. Sebenarnya, bibi Giska tinggal di kota yang sama dengan kampusnya, namun letaknya memang cukup jauh. Lagi pula, ibunda Giska takut Giska menyusahkan bibinya. Oleh karena itu, dia tetap diperintahkan untuk ngekos saja. Giska memang tidak pernah mempermasalahkannya, karena dia memang senang bisa tinggal sendiri tanpa ada orang yang lebih tua mengawasi. Dia bisa bebas mengatur hidupnya sendiri, melakukan apa yang dia inginkan tanpa harus dimarahi. Sudah hampir 3 bulan dia tinggal di kamar kos itu. Tempatnya memang tidak terlalu bagus, tapi harganya cukup terjangkau dan tidak terlalu ramai. Iya, tidak terlalu ramai. Giska memang tidak suka tempat yang terlalu ramai. Dari beberapa puluh kamar kos di sana, hanya sekitar 6-9 kamar yang terisi, termasuk kamar Giska. Ini adalah tempat yang sempurna, tapi memang tidak ada sesuatu yang sempurna. Bapak kosan memang sangat ketat. Dia selalu berkeliling tengah malam. Mungkin takut ada anak kos yang membawa pacarnya di malam hari. Setidaknya
Itulah yang ada di pikiran Giska. Bapak pemilik kos berumur sekitar 45 tahunan dengan rambut pendek tipis yang disisir ke samping dan badan yang cukup gempal. Dia selalu mengenakan kaos putih polos dan sebuah celana pendek hitam saat keliling tengah malam dan selalu berhenti di depan kamar Giska. Giska memang suka membuka pintu kamarnya saat malam. Itu karena udara kamarnya kadang terasa panas. Saat tidak tahan dengan panasnya udara di kamarnya, Giska membuka pintu kamarnya agar udara malam yang cukup segar masuk ke dalam dan mengurangi udara panas. Ketika bapak pemilik kos berdiri tidak jauh dari pintu kamarnya seraya memperhatikannya, Giska hanya bisa tersenyum dan membiarkannya. Nanti juga pergi sendiri, pikir Giska. Memang dia akan pergi dengan sendirinya, tanpa menyapa atau berbasa-basi. Giska hanya bertemu dengan bapak pemilik kosan saat berkeliling saja, karena biasanya yang menagih biaya sewa kos adalah anak perempuannya. Setiap tanggal tertentu di setiap bulannya, anak perempuannya akan datang dan menagih uang sewa. Mungkin mereka sudah membagi tugas untuk itu. Si anak bertugas menagih uang sewa, sedangkan ayahnya bertugas mengawasi mahasiswi yang tinggal di sana. Mungkin karena itu juga, kebanyakan mahasiswi yang tinggal di sini jarang sekali keluar malam. Mereka malas bertemu dengan bapak kos. Lagi ngapain lo? Kapan lo pulang ke Jakarta? Pesan singkat dari Aisyah kembali masuk dan membuat telepon genggam Giska berbunyi. Giska mengambil telepon genggamnya dan membalas pesan itu. Nantilah kalau libur, gue lagi ngetik tugas aja nih. Gimana keadaan di sana? Masih suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman SMA? Giska meletakkan kembali telepon genggamnya dan kembali mengetik di laptopnya. Telepon genggam kembali berdering tanda sebuah pesan masuk. Dia kembali mengambilnya. Udah jarang kumpul nih, makanya gue kayak gak punya temen. Nanti kalau lo libur terus pulang hubungi gue ya. Jangan sampai enggak. Gimana kabar bapak kosan lo yang tercinta itu? Balas Aisyah. Saat membaca kata bapak kosan, Giska langsung merinding. Sebenarnya bapak kosannya itu tidak seramah yang dibayangkan orang. Dia sangat misterius. Ekspresi wajahnya selalu terlihat menyeramkan dengan kedua bola mata yang memandang tajam. Dia tak pernah menunjukkan satupun senyuman saat Giska tersenyum. Udah lu jangan mainin bapak kosan gua. Dia orangnya serem tahu, ntar kenapa-napa lo. Balas Giska. Saat dia membalas pesan itu, tiba-tiba saja dia mencium wangi bunga melati yang menyengat di kamarnya. Dia segera melirik jam di dinding kamarnya, pukul 11 malam. Seketika bulu kuduknya berdiri. Iya, gua nggak ledekin bapak kos lo lagi deh. Gitu aja ngambek. Aisyah membalas. Lo tahu nggak? Gara-gara ngomongin bapak kos gua, sekarang kamar gua jadi kecium melati. Balas Giska. Hah? Serius lo? Buset, serem banget ya kosan lo. Balas Aisyah. Ketika Giska hendak membalas kembali pesan singkat temannya, seketika ia kembali dikagetkan oleh kedatangan bapak kos. Dia berdiri beberapa meter dari kamar Giska dengan tatapan cukup menyeramkan sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tersenyum sambil menundukkan kepalanya tanda memberi salam. Tapi bapak kos tidak membalasnya. Ia hanya diam dengan ekspresi penuh misteri. Giska sama sekali tidak dapat menangkap maksud dari wajah itu. Namun yang pasti, dia menangkap rasa tidak suka di wajah bapak kosnya. Udah ya, gua nggak mau bahas lagi soal bapak kos gua. Tutup Giska pada Aisyah. Dia kemudian bersiap untuk tidur karena memang keesokan harinya ada kelas jam 9 pagi. Keesokan paginya, Giska bersiap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Dia segera keluar kamar dan mengunci kamarnya. Ketika hendak keluar kos, dia berpapasan dengan seorang mahasiswi yang lebih tua beberapa tahun darinya. Dengan sopan Giska mengenalkan diri, karena memang dia belum pernah bertemu dengan mahasiswi itu selama tinggal di sana. Gadis itu bernama Intan. Dia adalah seorang mahasiswa senior di sebuah jurusan di kampus Giska. Giska kaget. Ternyata ada juga mahasiswi yang juga kuliah di kampus yang sama dengannya. Mungkin karena mereka berbeda fakultas, jadi jarang bertemu. Mereka pun berjalan ke kampus bersama, dan sepanjang perjalanan mereka tidak hentinya saling berbincang. Hingga pada akhirnya mereka bertukar nomor telepon genggam dan berjanji akan tetap saling mengontak satu sama lain.
Pertemuan mereka ditutup senyuman saat mereka harus berpisah ketika sampai di kampus. Giska merasa cocok dengan Intan. Lumayan, dapat teman baru, ujar Giska dalam hatinya. Dia kemudian berlari menuju kelasnya, takut terlambat. Sore harinya, sekitar pukul 5 sore, Giska baru kembali ke kamar kosnya dengan rasa letih yang tergambar jelas di wajahnya. Giska langsung masuk ke dalam kamar. Dia melempar tas yang dibawa ke atas kasur, lalu menyalakan kipas angin untuk menghilangkan rasa panas yang menyergapnya. Dia diam sesaat, seraya menikmati hembusan angin di wajahnya. Butiran-butiran keringat di kulit wajahnya perlahan-lahan menghilang. Setelah merasa siap, dia baru mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Langit sudah sepenuhnya gelap dan azan maghrib baru saja selesai berkumandang saat Giska keluar kamar mandi. Untung saja dia tadi sempat membeli makanan, jadi tidak perlu susah-susah keluar kos lagi untuk mencari makanan. Malam itu Giska memang tidak berniat untuk keluar kamar. Malam semakin larut, sudah pukul 9 malam. Sebuah piring kotor dan gelas kosong tergeletak di dekat tempat tidur Giska. Dia sendiri saat itu tengah mengerjakan tugasnya. Entah mengapa, udara malam itu terasa sangat panas dan dia merasa kegerahan dalam kamarnya. Seperti yang dia lakukan setiap kali merasa kepanasan, Giska membuka pintu kamarnya. Posisi tempat tidur yang berada tepat di dekat tempat tidurnya membuat hembusan angin malam yang segar langsung terasa begitu dia membuka pintu. Giska sangat menikmati sekali. Semangat mengetiknya kembali datang. Telepon genggam Giska berbunyi. Tangannya langsung merogoh ke belakang untuk mengambil telepon genggamnya. Ketika dilihat, ternyata ada sebuah pesan dari Aisyah. "Lo ngapain, Gis? Gue lagi bete nih." Begitu melihat isi pesan Aisyah yang begitu konyol, dia tersenyum kemudian membalasnya. "Yah, bete kok bilang-bilang. Gue lagi bikin tugas nih." Giska meletakkan telepon genggamnya. Beberapa saat kemudian, Aisyah membalas lagi. Kosan lo gak jadi horor kan gara-gara semalam?" tanya Aisyah. "Enggak, sampai sekarang masih aman. Makanya jangan ngomongin bapak kos gue lagi. Siapa tahu dia punya indera keenam. Haha," balas Giska. Entah mengapa, setelah menunggu cukup lama, Aisyah tidak membalas pesannya. Dia pun mencoba mengirim lagi pesan yang sama berkali-kali, tapi tidak satu pun yang berhasil terkirim. Giska kebingungan. Mungkin jaringan selulernya sedang terganggu atau telepon genggamnya yang memang mulai rusak. Ketika dia menelpon Aisyah pun tidak tersambung. Akhirnya, untuk mencari tahu apa yang terjadi, Giska mencoba mengirim pesan singkat ke Intan yang tinggal di lantai 2. "Kak Intan, jaringan seluler kakak terganggu nggak?" pesan Giska. Ia lalu mengirimkan pesan itu, dan secara tak disangka pesan itu masuk. Intan pun membalasnya. "Gak ada masalah kok, emangnya kenapa, Gis?" tanya Intan. "Ini kak, aku SMS temanku gak bisa, telepon juga gak bisa, tapi aku SMS kakak bisa kok. Mungkin emang jaringannya aja kali," jelas Giska. "Bisa aja sih, namanya juga tinggal di pinggir kota, Gis," kelakar Intan. "Iya kak, tapi aku betah kok di sini. Tempatnya gak terlalu ramai, gak berisik kayak di tengah kota," sambung Giska. Ternyata dia mulai nyaman berkirim pesan singkat bersama Intan. "Nah, kalau itu aku setuju. Enak di sini bisa belajar tenang." Raut wajah Giska tiba-tiba jadi masam. Kemudian dia membalas pesan Intan. "Iya kak, cuman ya nggak enaknya selalu diawasi sama bapak kos. Kayaknya takut banget deh aku macem-macem. Aku kan anak baik." Giska mencoba membalas kelakar Intan. Tapi ternyata setelah pesan berakhir itu, Intan cukup lama membalasnya. Giska mulai menunggunya dengan perasaan cemas. Dan akhirnya Intan pun membalas pesan itu. "Bapak kos yang mana, Gis?" Giska dengan cepat membalasnya. "Bapak kos kita kak, itu loh yang setiap malam selalu keliling ngawasin kita." Intan pun kembali membalas pesan itu. "Kamu jangan bercanda, Gis. Kita gak punya bapak kos dan gak ada ngawasin kos ini. Paling cuma sebulan sekali aja buat nagih uang kos." Seketika itu Giska kebingungan. Dia berpikir keras. "Lalu yang bapak kos setiap hari malam kulihat sekeliling itu siapa kak? Dia bapak kosnya kan?" Giska benar-benar tidak mengerti apa yang Intan maksud. Bapak kos di sini itu udah meninggal, Gis. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Dia mati dicekik menggunakan kawat sama istri keduanya karena cemburu.
Setelah itu, kosan ini diambil alih sama anak perempuannya. Itu loh yang suka nagih uang kos. Seketika itu juga, detak jantung Giska seperti terhenti. Lalu, sosok yang dia lihat setiap malam itu siapa? Darah di dalam tubuh Giska mengalir lebih cepat, dan tanpa terasa, udara yang sangat dingin masuk ke dalam kamarnya. Suasana di kamarnya juga mendadak hening. Giska merasa seperti ada sesuatu yang mendatanginya malam itu. Telepon genggam Giska mendadak mati. Dia pun kaget dan melemparnya ke depan. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba Giska mendengar suara langkah kaki yang diseret tepat dari luar kamar kosnya. Mendengar itu, tubuhnya mendadak kaku, jantungnya berdegup kencang. Perlahan-lahan dia berusaha menggerakkan lehernya ke arah pintu kamarnya. Dan saat itu juga dia melihat sosok bapak kosnya berdiri di depan kamarnya. Kaos putihnya kini sudah lusuh dan penuh bercak darah. Wajah bapak kos itu juga sangat menyeramkan. Hampir seluruh bagian wajahnya biru-biru dan penuh dengan gelembung seperti mayat yang sudah membusuk dan membengkak. Tubuh Giska langsung gemetar melihat sosok bapak kos itu. Tapi di saat yang sama, ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Giska masih dalam posisi terduduk di atas tempat tidur, dengan kepala menghadap ke pintu kamar kos. Sebuah luka besetan yang cukup dalam terlihat melingkar di leher bapak kos. Darah segar masih mengalir dari luka itu. Dia menatap Giska dengan tatapan yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bola matanya terlihat berwarna kemerahan. Giska tidak tahu harus berbuat apa. Suhu badannya naik secara tiba-tiba menjadi sangat panas. Beberapa detik kemudian, bapak itu tersenyum menyeringai dan tertawa kecil. Giska dapat mendengarkan suara tawanya yang serak dan menyeramkan. Bahkan, Giska juga dapat mendengar suara deru nafas yang amat berat dan lengket di antara sunyi malam itu. Belum habis ketakutan Giska, tiba-tiba saja leher sosok bapak kos itu terputus dan mengakibatkan kepalanya terjatuh lalu menggelinding di tanah. Saat menggelinding, potongan kepala itu meninggalkan jejak darah di tanah. Kepala bapak kos itu berhenti tepat di depan kamar kos Giska, dan dia hanya bisa melihat semua itu terjadi tanpa bisa melawan atau berteriak. Padahal tubuhnya sudah gemetaran hebat. Dia sampai menangis. Nafasnya berat dan tersengal-sengal, mengiringi air matanya yang mengalir membasahi kulit wajahnya yang terasa panas. Saat berhenti, kepala bapak itu berhenti dan menatap tajam ke arah Giska. Bahkan sebuah senyuman yang menyeringai kembali mengembang di bibirnya, dan suara tawa berat menggema di dalam kamar Giska. Karena sudah tidak tahan, Giska pun akhirnya jatuh pingsan. Saat Giska jatuh pingsan di atas tempat tidurnya, sosok bapak kos itu hilang dan pintu kamar Giska tertutup dengan sendirinya. Keesokan harinya, Giska siuman. Saat siuman, dia merasa tubuhnya sangat lemah dan nyeri di seluruh sendi-sendi tubuhnya. Suhu tubuhnya pun masih panas. Dia terkena demam hebat pagi itu. Dengan kekuatan yang masih tersisa, dia merangkak mengambil telepon genggamnya lalu menyalakannya. Saat telepon genggamnya menyala, ternyata banyak pesan yang masuk dari Intan dan Aisyah. Tidak menghiraukan pesan itu, Giska langsung saja menelpon orang tuanya untuk memberitahukan keadaannya. Baru setelah itu, dia menghubungi Intan untuk minta pertolongan. Beberapa menit kemudian, Intan datang ke kamar Giska. "Ya ampun, kamu kenapa, Gis? Badan kamu panas banget." Intan segera mengompres dahi Giska untuk menurunkan suhu tubuhnya. Giska lalu menceritakan apa yang terjadi dengan suara yang masih terdengar sangat lemah dan terbata-bata. Intan sangat prihatin dengan apa yang menimpa Giska. "Makanya kamu jangan suka buka pintu. Itu tandanya kamu ngundang dia." Intan menempelkan handuk bersih yang sudah dibilas dengan air dingin ke dahi Giska. "Sebenarnya kita penghuni sini udah tahu tentang arwah pemilik kos ini yang selalu berkeliling saat malam. Oleh karena itu, kita semua gak ada yang berani buka pintu saat tengah malam. Bahaya kalau dia sampai datang. Tapi selama kita nggak ngundang dia, ya dia nggak akan ganggu kita kok," tambah Intan. Saat hari menjelang siang,
orang tua Giska datang. Saat itu juga Giska dibawa ke rumah sakit dan dia akhirnya harus dirawat selama 5 hari. Ketika keadaannya sudah kembali pulih, orang tua Giska sempat menawarkannya untuk pindah tempat kos. Tapi Giska menolaknya. Dia mengatakan sudah betah di sana. Lagi-lagi, suasana yang sepi dan sangat nyaman untuk belajar menjadi alasannya untuk menolak dipindahkan. Setelah pulang dari rumah sakit, Giska menuruti saran Intan untuk tidak membuka pintu saat tengah malam. Sebagai gantinya, dia memasang sebuah kipas angin hisap untuk mengambil udara dari luar. Dan benar saja, dia tidak pernah melihat arwah pemilik kosan itu lagi. Dia juga tidak pernah mendapatkan gangguan apapun setelah itu. Apa yang dikatakan Intan memang benar. Jika tidak membuka pintu saat malam hari, arwah pemilik kos itu tidak akan mengganggunya. Giska menjalani kegiatan perkuliahannya seperti biasa. Dan pertemanannya dengan Intan semakin dekat. Intan juga mengenalkannya kepada mahasiswi yang lain yang juga tinggal di sana. Hingga akhirnya mereka semua kini saling mengenal akrab. Mereka juga tidak jarang saling memberi tip bagaimana menghindari arwah pemilik kos. Saling untuk menghindari teror arwah penasaran. Itu dia cerita pengalaman dari Gista yang mengalami gangguan dari jin yang menyerupai bapak kosnya yang telah meninggal dunia karena dibunuh istri kedua. Tragis juga sih ya. Ya sudah, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Cerita yang kedua masih sekitar kosan angker. Kayaknya episode kali ini temanya kos angker nih. Kali ini dialami oleh Didi yang ngekos di Jakarta dan mengalami kejadian horor debat kosnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Didi rindu sekali dengan kampung halamannya. Di saat teman-teman di kelasnya lalu lalang dan saling berbincang dengan suara yang cukup keras, matanya sibuk menangkap birunya langit di luar sana. Beberapa burung walet hitam melayang-layang ke sana kemari. Saat mencoba melihat lebih jauh lagi, dia hanya menangkap kabut tipis yang menghalangi pandangannya. Beberapa atap rumah dan gedung-gedung menjulang terlihat di antara kabut abu-abu. Didi beberapa kali mengusap keringat di dahinya. Hari itu, matahari memang bersinar terang di balik barisan awan putih. Hari yang cerah. Jika saja dia tidak harus masuk ke salah satu universitas di Jakarta, mungkin sekarang dia sedang bersenang-senang bersama teman-temannya di kampung halaman. Tapi, apalagi yang dapat dia katakan, terutama saat orang tuanya mengharuskannya untuk meneruskan pendidikan di kota yang penuh sesak ini. Ini demi masa depan kamu, nak, kata ayahnya saat itu. Banyak hal yang berkecamuk dalam kepala Didi. Apa sih bagusnya kota padat ini? Udaranya saja bisa membuat sakit kepala. Belum lagi biaya kos yang cukup mahal. Di kampung halamannya, Didi dapat menyewa sebuah rumah besar selama setahun dengan biaya 1 bulan kosnya. Tapi ketika dia memikirkannya lagi, mungkin ada benarnya nasihat orang tuanya. Mungkin ketika dia lulus dari sini, dia akan mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik. Dan itu harus, awas saja jika tidak, gerutu Didi. Siang ini benar-benar panas. Didi kembali mengusap keringat yang menetes pelan-pelan dari lehernya. Ketika itu, Eza, temannya, datang menghampirinya. "Halo, diam aja, Di. Kenapa?" Eza meninju lengannya. "Gak apa-apa kok, lagi malas aja." Didi menjawab dengan setengah hati. Semua tergambar dari wajahnya yang kecut. "Lo kangen sama kampung ya? Aku aja deh." Eza berusaha menebak. Didi hanya diam, tidak berselera untuk menjawab. "Santai aja, Di. Nanti juga lo di sini banyak teman. Nanti gua kenalin sama teman-teman gua, biar lo nggak kesepian," tawar Eza tulus. Selama Didi memulai kuliahnya beberapa bulan yang lalu, Eza lah teman pertamanya. Mereka cepat sekali akrab. "Terus, gimana kosan lo? Enak?" Eza menarik kursi dengan busa yang ditutupi kulit hitam di bagian alasnya. Kulit yang terlihat murahan. "Enak sih, cuma ya itu, kalau malam panas, hawanya nggak enak," jawab Didi. Eza melihat wajah Didi untuk beberapa saat. "Emangnya nggak enak gimana?" "Iya,
banyak banget cerita-cerita seremnya. Didi memasukkan bukunya ke dalam tas. Hari itu, sepertinya dosen yang mereka tunggu tidak datang. Serius loh? Tahu dari mana? Mata Eza terlihat berapi-api. Dia sangat tertarik dengan percakapan tentang cerita mistis. Iya, katanya ada penghuninya, dan penghuninya itu suka muncul ke satu persatu kamar. Didi menaruh tangannya di atas tas. Serem banget. Lo kok mau sih nempatin tuh kosan? Ya mau gimana lagi, cuma itu yang ada. Daripada gue tidur di kolong jembatan. Didi tertawa, entah karena dia ingin melucu atau mengasihani diri sendiri. Terus, lo pernah ketemu sama penghuninya nggak? Eza semakin gencar melayangkan pertanyaannya. Belum sih, tapi beberapa kali gue dengar suara cewek nangis. Didi menelan ludahnya. Terus, reaksi lo gimana? Lo kabur? Enggak lah, ya gue takut sih. Cuma mau gimana lagi? Ya, jangan-jangan gue yang dikerjain lagi gara-gara gue penghuni baru dan junior. Di kosan gue itu semuanya senior. Didi menjelaskan. Iya sih, emang kadang senior tuh suka ngerjain. Gue aja beberapa kali kena. Mereka bilang itu ucapan selamat datang. Eza menyisir rambutnya yang berantakan menggunakan jarinya yang dia bentuk seperti sisir. Didi seakan mempunyai satu kesepakatan dengan Eza tentang bagaimana kesalnya mereka ketika dikerjai senior. Tapi kalau ternyata beneran gimana? Wajah Eza mendadak kembali serius. Gak mungkin lah, jangan percaya sama gitu-gituan. Eza menarik bibirnya seraya mengangkat bahunya. Tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Udah yuk ah, dosen gak ada, pergi aja. Didi beranjak dari kursinya. Eza mengikutinya dari belakang. Mereka meninggalkan kelas bersama. Siang itu, sebenarnya Didi ingin kembali saja ke kamarnya. Tapi Eza mengajaknya berkumpul dengan teman-temannya. Didi ingin sekali menolaknya. Moodnya sungguh tidak enak hari itu. Tapi karena Eza setengah memaksa, Didi menjadi goyah. Dia merasa tidak enak jika menolak. Besok kan kita libur, gak ada kelas. Kapan lagi lo bisa nongkrong-nongkrong? Daripada lo diem di kamar. Eza terus saja membujuk Didi. Hingga akhirnya Didi kalah. Dia akhirnya mengiyakan permintaan Eza. Eza segera mengambil sepeda motornya. Lalu mereka berdua berboncengan meninggalkan kampus. Motor mereka membelah jalanan ibu kota. Hingga akhirnya berhenti di sebuah kafe. Di sana teman-teman Eza sudah menunggu. Suasana berubah menjadi ramai, membuat Didi kebingungan. Eza langsung mengenalkan Didi pada teman-temannya. Lalu Didi menyalami satu persatu. Hanya perlu 1 jam saja untuk Didi agak larut dalam obrolan mereka. Teman-teman Eza memang sangat menerima Didi dengan baik. Didi merasa sangat senang karena mereka semua menerimanya dengan baik, tidak menganggapnya orang asing yang tidak dianggap. Mereka berkumpul hingga larut malam, seperti lupa waktu. Ketika pelayan kafe datang memberitahukan bahwa kafe akan tutup dalam beberapa menit lagi, barulah mereka tersadar. Sudah pukul 11:30 malam. Mereka segera menyudahi percakapan malam itu. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk berkumpul lagi minggu depan. Eza lalu mengantar Didi pulang ke kosannya malam itu. Jalanan sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa kendaraan bermotor lalu lalang di dekat mereka. Udara juga terasa dingin menusuk tulang. Jalanan benar-benar sudah sepi ketika motor yang mereka kendarai memasuki jalan kecil dekat tempat kos Didi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat selain mereka. Eza menurunkan diri tepat di depan pagar gedung kosnya. Makasih Eza, seru banget tadi. Gak nyangka teman-teman lo asik semua. Didi terlihat sangat bersemangat. Nah, makanya minggu depan kita nongkrong lagi ya, ajak Eza. Iya, ajak gua ya. Didi tersenyum. Pasti dong. Yaudah, gua cabut ya. Eza memasang helmnya. Ya, hati-hati ya. Motor Eza kemudian berputar arah dan berjalan meninggalkan Didi. Didi sempat berdiri beberapa saat hingga akhirnya dinginnya malam menyadarkannya untuk segera masuk ke dalam. Didi melewati ruang depan kosnya. Sudah sepi. TV di sana pun sudah mati. Padahal biasanya beberapa penghuni berkumpul-kumpul di situ. Mereka berkumpul untuk menghilangkan penat dengan bermain kartu atau hanya sekedar ngopi-ngopi. Pasti saat itu sudah larut sekali hingga tempat itu sangat sepi. Didi pun kembali melangkahkan kakinya menuju tangga. Kamar Didi berada di lantai 2.
Saat kakinya mulai menginjak lantai 2, dia mendengar suara pagar bergerak, seperti ada seseorang yang membuka pagar. Dia penasaran dan ingin melihatnya. Malam itu benar-benar sepi, hingga suara langkah sekecil apapun akan terdengar sangat keras. Didi mendekati sisi balkon dan melihat ke arah pagar dari lantai 2. Ternyata pagar memang sedikit terbuka, hanya sekitar 2 jengkal saja. Didi kebingungan, mengapa pagar bisa terbuka, padahal dia tadi menutupnya rapat. Beberapa saat kemudian, Didi melihat sebuah bayangan hitam bergerak di bagian pagar yang terbuka. Bayangan hitam itu bergerak ke atas dan ke bawah. Didi memperhatikannya dengan seksama untuk mengetahui itu apa. Ketika bayangan itu terkena pancaran sinar lampu jalan, dia tersenyum, karena bayangan itu ternyata kepala Eza yang menyembul ke dalam. Eza melirik ke arah Didi yang semenjak tadi memperhatikannya. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Kepala Eza masih saja bergerak ke atas dan ke bawah. Didi hanya tertawa melihatnya. Dia sempat meneriaki Eza untuk pulang. Lalu Eza menghilang dari pagar. Dia menggelengkan kepalanya melihat tingkah Eza yang konyol, kemudian berbalik menuju kamarnya. Saat akan membuka pintu kamar, Didi sempat melihat sosok perempuan berdiri di ujung lorong. Kali ini dia langsung merasa tidak enak. Kakinya lemas seketika. Apa yang dilakukan seorang perempuan tengah malam begini di kos laki-laki? Detak jantung Didi perlahan-lahan menjadi sangat cepat. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Perempuan itu masih saja berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai. Didi terus saja memperhatikan perempuan itu. Pelan-pelan Didi melihat kepala perempuan itu mulai bergerak. Sepertinya perempuan itu akan menoleh ke arahnya. Didi panik. Dia menggerakkan kunci kamarnya dengan cepat agar pintu itu segera terbuka. Untungnya pintu kamarnya terbuka persis sebelum perempuan itu sempat memperlihatkan wajahnya. Didi segera masuk ke dalam kamarnya, langsung menguncinya. Dia yakin benar perempuan itu bukan manusia, yakni 100% itu hantu. Dia melemparkan tasnya ke sisi kamarnya, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka dan berganti pakaian. Setelah selesai, dia mengambil telepon genggamnya dan mengirimkan pesan singkat pada Eza. Lo ngapain sih? Tadi pakai ngintip-ngintip segala. Bukannya pulang? Gak ada kerjaan banget lo. Kalau mau gituan, di kosan cewek aja. Setelah itu, Didi merebahkan tubuhnya. Dia tidak mau mengingat-ingat perempuan yang tadi dia lihat. Ternyata memang benar, kos ini angker. Dia sama sekali tidak dibohongi. Mudah-mudahan saja perempuan itu tidak mengganggunya malam ini. Tiba-tiba saja, telepon genggamnya berbunyi, sebuah pesan dari Eza. Ngaco lo, orang gue langsung pulang, ngapain juga gue balik? Ketika membaca pesan itu, seluruh bulu kuduk Didi meremang. Lalu, siapa yang dia lihat di pagar tadi? Darah dalam tubuh Didi mengalir cepat, membuatnya gemetaran. Mungkin baiknya dia tidur saja. Dia mematikan lampu kamarnya, berniat untuk tidur. Namun, baru beberapa saat dia mematikan lampu kamarnya, suara ketukan lirih terdengar dari jendela kamarnya. Matanya langsung terbuka lebar. Dia memperhatikan jendela kamarnya yang hanya tertutup setengah, sedangkan sisanya terbuka. Lampu dari lorong yang masuk ke dalam kamarnya yang gelap menerangi jendela itu saat sosok bayangan hitam muncul dari bagian bawah. Didi terkejut. Dia seperti terkena serangan jantung. Seluruh perhatiannya tertuju ke jendela kamarnya, terutama bayangan hitam yang bergerak naik itu. Gerakan bayangan hitam itu pelan-pelan namun pasti melewati bagian kaca yang ditutupi tirai menuju bagian kaca yang terbuka. Didi menahan nafasnya sendiri saat bayangan itu hampir saja menyembulkan ke bagian jendela yang terbuka. Matanya terbelalak. Sejumput rambut hitam yang berantakan mulai muncul dari bawah perlahan-lahan naik ke atas, memperlihatkan sebuah dahi yang pucat. Kemudian sebuah mata yang kosong dan hingga akhirnya terlihat jelas oleh Didi. Ternyata sosok yang bergerak itu adalah sebuah kepala manusia, lebih tepatnya kepala Eza. Wajahnya terlihat sangat pucat, tatapannya menatap kosong ke arah Didi. Senyuman lebar menghiasi wajahnya. Bibirnya terlihat berwarna hitam dan pecah-pecah. Tapi bukan itu yang membuat Didi mendadak kejang-kejang. Hal yang membuat Didi kejang-kejang adalah kepala itu melayang tanpa badan. Ya,
Kepala itu tidak memiliki badan. Sebuah luka sayatan memenuhi leher kepala Eza yang terputus. Beberapa tetes darah jatuh dari pangkal leher. Didi memegang erat selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Seluruh tubuhnya seperti berkonspirasi melawannya. Padahal saat itu jantungnya sudah bersentak cepat sekali dan hampir saja meledak. Seluruh darahnya berkumpul di kepala dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Sedangkan kepala Eza masih melayang-layang di balik jendela, menunjukkan sebuah senyuman yang janggal, senyuman yang menyeramkan. Didi merasakan pening yang sangat hebat. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Satu-satunya bagian tubuh yang dapat dia gerakkan adalah tangannya. Perlahan-lahan, tangan kanan Didi berjalan menyusuri permukaan tempat tidurnya. Namun tiba-tiba berhenti. Tangannya berhenti karena menyentuh sesuatu yang halus dan dingin. Didi bahkan tidak dapat membayangkan apa yang baru saja dia sentuh. Perlahan-lahan, dia menggerakkan kepalanya secara refleks untuk melihat apa yang bersentuhan dengan tangannya. Ketika Didi menoleh, dia menemukan sesosok wajah perempuan tepat di depannya. Jarak antara wajahnya dan wajah perempuan itu mungkin hanya beberapa inci, benar-benar tepat di hadapannya. Wajah perempuan itu sangat menyeramkan. Seluruh wajahnya kebiruan, penuh dengan luka lebam. Matanya tajam menatap ke arah Didi. Sebuah luka sayatan membelah wajahnya. Luka sayatan itu terlihat cukup dalam, membelah dahi hingga rahang. Darah mengalir dari luka sayatan hingga ke bibirnya yang pucat. Hembusan udara dingin menerpa wajah Didi. Jantungnya kini tidak terasa berdetak, membuat seluruh tubuhnya benar-benar lemas. Mungkin dia akan mati lemas malam itu. Dia sudah tidak sempat berpikir apa-apa lagi. Saat pandangannya menjadi gelap gulita, dia kira akan mati malam itu. Namun tiba-tiba, Didi merasa tangannya menjadi hangat. Dia tidak tahu kenapa. Bayang-bayang wanita itu kembali menyelimuti pikirannya. Jantungnya kembali berdetak cepat. Kali ini dia berusaha dengan keras untuk menggerakkan tubuhnya walaupun sangat berat. Dia mengarahkan seluruh tenaganya. Hingga akhirnya dia dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Didi pun tersadar. Tubuhnya tersentak dari tempat tidur. Dia memperhatikan sekitarnya. Ternyata dia masih berada di kamarnya. Cahaya matahari sudah meninggi, menembus kaca jendelanya hingga menerpa tempat tidurnya. Butuh beberapa menit untuknya menyadari apa yang terjadi. Ternyata cahaya mataharilah yang membuat tangannya hangat dan dia jatuh pingsan semalam. Didi berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Seketika bayang-bayang kejadian semalam menyergapnya kembali, membuat tubuhnya merinding. Didi segera bangkit dari tempat tidurnya dan menelpon Eza. Ternyata Eza baik-baik saja. Dia berada di rumahnya. Pada semalam, Didi melihat kepala Eza melayang-layang di udara. Eza kaget ketika Didi menelpon dan meminta mereka bertemu siang itu juga. Saat bertemu dengan Eza, Didi mengutarakan niatnya untuk minta dicarikan tempat kos yang baru. Eza sempat bertanya mengapa tiba-tiba Didi ingin pindah, dan Didi sempat menolak untuk menceritakannya. Tapi setelah dibujuk, akhirnya dia menceritakannya juga. Mendengar cerita Didi, Eza terperanjat, dan juga dia tidak menduga ternyata gedung kos yang Didi tempati benar-benar angker. Karena kasihan, Eza membantu temannya itu. Mereka berkeliling untuk mencari informasi tentang tempat kos baru untuk Didi. Dan usaha mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan tempat kos yang baru dan sangat nyaman. Malam itu juga, Didi pindah dari tempat kosnya yang lama. Jelas karena dia tidak mau lagi diteror oleh penghuni tempat kosnya yang lama. Eza juga membantu proses kepindahan Didi. Ketika meninggalkan tempat kos itu, Didi tidak menoleh ke belakang. Itulah dia cerita yang dialami oleh Didi yang mendapatkan teror satu malam di kosnya dan langsung pindah. Saya tadi malah mikirnya apakah Eza teman Didi ini mengalami hal buruk ya? Tapi alhamdulillah sih enggak. Itu cuma manipulasi jin penghuni kosan tersebut. Kita lanjutkan cerita yang ketiga sekaligus yang keempat. Sebuah cerita mistis klasik yang dialami oleh seorang bapak tukang becak pada tahun 96. Lalu ada juga cerita kiriman dari Rival di Tasikmalaya. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman,
Ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1996. Saat itu, Pak Warjo sedang menarik becaknya. Dari mulai pagi hari sampai sore hari, Pak Warjo mengayuh becaknya demi sesuap nasi. Sampai akhirnya azan maghrib berkumandang. Setelah menunaikan sholat maghrib, Pak Warjo berniat untuk pulang. Tetapi saat itu, Pak Warjo merasa pendapatannya belum cukup. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tetap mangkal di sekitaran peron malam itu. Karena biasanya pada malam hari ada beberapa pelanggannya yang datang dengan kereta malam. Tetapi sampai pukul 10 malam hanya ada 2 orang saja yang menggunakan jasa Pak Warjo. Karena sangat lelah, Pak Warjo menutup becaknya dan berbaring di dalamnya. Tidak terasa, Pak Warjo pun tertidur. Entah sudah berapa lama Pak Warjo tertidur. Tiba-tiba saja dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa ada yang mengguncang becaknya. Semakin lama semakin keras. Pak Warjo pun terbangun, kemudian melihat suasana sekitar. Ternyata sangat sepi. Tetapi di balik penutup becaknya, dia melihat bias sebuah bayangan, seperti ada yang berdiri di depan becaknya. Saat itu juga udara terasa sangat dingin menusuk tengkuk. Ada perasaan ragu-ragu untuk membuka penutup becaknya. Tapi dengan perlahan, dia tetap membuka penutup itu. Ketika penutup itu terbuka, Pak Warjo sedikit kaget. Ternyata di hadapannya berdiri seorang wanita mengenakan blazer dan rok hitam. Di sela-sela lengannya terselip sebuah tas. Ketika melihat penampilan wanita itu, Pak Warjo tahu bahwa dia adalah seorang pekerja kantoran. "Masih narik becak, Pak?" tanya wanita itu sambil tersenyum. "Oh, masih, Neng. Neng mau kemana?" jawab Pak Warjo. "Ke pertigaan Tanah Kusir, Pak," tambah wanita itu. Setelah mengajukan tarif tanpa tawar-menawar, wanita itu mengiyakan. Wanita itu terus saja tersenyum dan dengan senyuman yang amat misterius. Sebuah senyuman yang mengandung banyak arti. Setelah wanita itu naik becak, Pak Warjo pun mulai mengayuh becak tuannya. Ketika mengayuh, Pak Warjo heran mengapa becaknya terasa sangat berat, seperti dinaiki 2 orang. Tetapi Pak Warjo tidak peduli. Dia terus saja mengayuh becaknya. "Kok pulang malam, Neng?" tanya Pak Warjo. "Iya nih, Pak, keretanya berhenti lama. Saya jadi pulang telat," jawab wanita itu. "Loh, perasaan saya jadwal kereta hari ini lancar-lancar aja, Neng," tanya Pak Warjo. "Iya, Pak," jawab wanita itu lalu tertawa. Pak Warjo merinding ketika mendengar tawa wanita itu, merasa tidak ada yang lucu. Tetapi mengapa dia tertawa? Suasana yang sepi dan suara tawa wanita itu membuat Pak Warjo bergidik. Akhirnya dia memutuskan menghentikan basa-basinya dan mengayuh becaknya. Tidak terasa mereka sedang berjalan di jalan yang berada di samping rel kereta. Saat itu Pak Warjo agak kebingungan dengan tujuan wanita tersebut. Dia pun akhirnya bertanya, "Neng, pertigaan yang mana? Yang depan TPU Tanah Kusir atau lampu merah Tanah Kusir?" tanya Pak Warjo. Namun wanita itu tak menjawab. "Neng, kita mau ke pertigaan mana nih? Kok nggak dijawab?" ujar Pak Warjo dengan nada yang diperjelas. Namun tetap tidak ada jawaban. Karena kebingungan, Pak Warjo menghentikan becaknya. "Neng, kok diam?" tanya Pak Warjo. Tetapi tetap saja yang dia dengar hanya semilir suara angin dan keheningan malam. Akhirnya Pak Warjo mengintip di sela-sela becaknya. Dan betapa kagetnya dia. Ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Pak Warjo pun turun dari becaknya dan memastikan. Ternyata benar, wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Pak Warjo pun kebingungan. Dia melihat sekitarnya sangat sepi. Jadi, kemana wanita itu pergi? Padahal dia tidak melihat wanita itu turun dari becaknya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Warjo mendengar sesuatu. Seperti suara seorang sedang menangis. Tangisannya sangat pilu. Seketika itu perasaan Pak Warjo mengatakan ada yang tidak beres. Selang beberapa menit, Pak Warjo mendengar ada yang memanggilnya. "Pak, Pak,"
Tolong saya, Pak. Saya mau pulang. Anterin saya, Pak. Suara itu diselingi suara isak tangis. Tubuh Pak Warjo seketika gemetaran. Dalam hatinya, Pak Warjo tak henti melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Suara tangis itu masih terdengar. Dengan sedikit keberaniannya, Pak Warjo mencari sumber suara itu. Seketika itu juga, dia melihat ada sesuatu menyembul keluar dari semak-semak. Dan ketika diperhatikan, ternyata itu adalah wanita yang tadi menaiki becak Pak Warjo. Wanita itu menarik tubuhnya di tanah, dan pakaian wanita itu penuh bercak darah. Wajahnya amat pucat. Satu hal yang amat mengagetkan, lengan sebelah kanan dan kedua kaki wanita itu terputus. Hanya potongan daging saja yang terlihat merombai di pangkal tangan dan kakinya. Pak, tolong antarin saya pulang. Saya tidak bisa pulang, Pak. Suara wanita itu menggema, seraya tersiok-siok menarik tubuhnya ke arah Pak Warjo. Terselip juga sebuah senyuman di bibir wanita itu. Senyuman yang bengis dan teramat jahat. Pak Warjo seakan-akan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ada yang menahannya untuk bergerak. Sedangkan jantung Pak Warjo seperti berhenti berdetak. Karena sudah tidak tahan melihatnya, akhirnya dia menutup matanya sambil terus mencoba berdoa. Tubuh Pak Warjo semakin gemetaran karena suara wanita itu masih terdengar, bahkan semakin dekat. Dia merasa suara wanita itu ada di telinganya. Wanita itu berbisik di kuping Pak Warjo. Pak, antar saya pulang. Saya mau pulang, bisik wanita itu. Pak Warjo sampai mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan rasa takutnya sendiri. Tetapi di dalam hatinya dia tidak henti-hentinya berdoa. Sampai akhirnya dia merasa keadaan sudah sepi. Suara-suara yang dia dengar sudah menghilang. Begitu membuka matanya, Pak Warjo mendapati suasana yang sepi. Wanita yang tadi dia lihat sudah menghilang. Hanya ada dia di tengah jalan sepi. Pak Warjo pun bergegas memutar becaknya, dan dengan terburu-buru mengayu becaknya meninggalkan tempat itu. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru beberapa meter, Pak Warjo merasa ada angin dingin meniup belakang lehernya. Dia pun menoleh ke belakang. Benar saja, begitu dia menoleh, Pak Warjo melihat wanita tadi sedang berdiri di tempat yang sama. Wajahnya sangat pucat, menatap tajam ke arah Pak Warjo. Wanita itu juga tersenyum dengan senyuman yang sangat misterius. Setelah kejadian tersebut, Pak Warjo sadar bahwa wanita itu adalah salah seorang korban kecelakaan kereta di Bintaro yang penasaran karena tidak bisa pulang. Arwah-arwah itu memang kerap mengganggu warga sekitar karena hingga saat ini mereka tidak bisa pulang dan tersesat di lokasi kecelakaan. Assalamualaikum Bang Tama dan teman-teman Ada Pagerangan. Perkenalkan, nama saya Rivaldi, asal dari Jawa Barat, tepatnya kota Tasikmalaya. Panggil saja saya Rival. Saya akan membagikan cerita pengalaman horor saya. Perkenalkan, nama-nama teman saya yang terlibat di sini. Panggil saja mereka Kojek, Goljak, Doyok, Agus, dan Aldo. Cerita ini terjadi saat saya masih duduk di bangku sekolah SMP. Pada waktu itu, saya dan teman-teman bermain futsal. Setelah selesai bermain futsal, saya dan teman-teman sepakat nongkrong dulu di lapangan futsal. Kebetulan kami kenal dengan yang punya lapangan futsal tersebut. Oh iya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana keadaan di kampung saya. Kampung saya itu letaknya dikelilingi oleh gunung-gunung kecil. Kesannya angker ya. Dan lapangan futsal itu tidak jauh dari kampung kami. Setelah sekian lama kami nongkrong, tepat pada jam 10 malam, kami memutuskan untuk pulang dan menginap di rumah si Kojek. Saat kami tiba di gapura masuk kampung kami, tiba-tiba kami mendengar ada suara gonggongan anjing tepat di belakang kami yang sedang berjalan. Refleks kami pun langsung menoleh ke belakang. Tapi anehnya, tidak ada seekor anjing pun di belakang kami. Dengan spontan, saya dan Kojek saling tatap. "Jack,
Mana anjingnya? Kok nggak ada? Gua juga nggak tahu, Val. Lah, aneh banget. Udah jelas kan tadi suaranya tepat di belakang kita. Setan kali tuh. Jaga tuh mulut. Sorry, bercanda. Lu bercandanya nggak lihat situasi. Tahu sendiri kan, di sini tuh sering terjadi hal yang aneh, kata Aldo menimpali. Wah, lu nya aja yang penakut. Mana ada setan niruin suara anjing, jawab Goljak dengan asal. Mendengar keributan itu, saya langsung melerai. Udah, mungkin itu beneran suara anjing. Lerai saya agar tidak lama berdebat. Setelah itu kami pun langsung jalan lagi. Saya dan si Kojek yang berjalan di paling belakang. Setelah beberapa langkah, saya bertanya pada si Kojek. Jack, gue ngerasa dia ngikutin kita di belakang deh. Iya, gue juga ngerasa. Ayo, kita coba tengok bareng-bareng. Saya pun mengiyakan perkataan si Kojek. Saat saya menengok ke belakang, benar saja. Ada sesosok makhluk hitam kurus, lengan sama kakinya panjang. Spontan, saya dan Kojek mengucap istighfar. Astagfirullah. Jack, itu apaan? Gak tahu, Val. Udah, ayo kita jalan lagi aja. Iya ya, ayo. Jangan bilang sama yang lain, ntar mereka ikut panik. Ya udah, ayo. Kami pun berdua langsung jalan lagi. Sebisa mungkin kami bersikap biasa saja agar teman yang lain tidak curiga dan ikut-ikutan takut. Ketika sampai di pertigaan jalan, saya memutuskan pulang ke rumah dulu untuk meminta izin menginap. Aldo, Goljak ikut dengan saya. Kata mereka mau menemani saya. Kebetulan rumah si Kojek dengan saya beda arah, tapi masih terlihat dari arah yang dilewati si Kojek. Ketika saya berjalan, tiba-tiba Goljak bilang, Val, tadi pas setelah dengar suara gonggongan anjing, kok gue ngerasa aneh ya? Ah, perasaan lu aja kali, jawab saya bohong. Gue juga sama, timpal Aldo tiba-tiba. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Itu cuma perasaan kalian aja. Mendingan, ayo cepat jalannya. Kasihan tuh yang lain, mungkin lagi nungguin kita. Jawab saya lagi untuk meredakan rasa penasaran mereka. Di sisi lain, tepatnya si Kojek dan Doyo. Saat mereka melihat ke arah saya yang sedang berjalan, Kojek melihat makhluk tadi yang dilihatnya sedang mengikuti kami. Pantas saja perasaan kami gak enak. Setelah kami sampai di rumah Kojek langsung bicara tentang apa yang dilihatnya tadi. Val, asli tadi gua melihat makhluk tadi ngikutin kalian pas tadi mau ke rumah lu, ucap Kojek dengan nada paniknya. Pantesan tadi anak-anak bilang pada gak enak perasaan, jawab saya biasa. Iya anjir, serem banget. Itu jalannya merangkak, Val, ucap Kojek lagi dengan wajah panik dan takutnya. Udah gak apa-apa, biarin aja. Mungkin dia pengen kenalan, jawab saya agak sedikit bercanda untuk mencairkan suasana. Setelah ngobrol, kami berdua langsung ikut gabung dengan teman yang lain yang sedang ngopi. Waktu berjalan cukup cepat. Pada jam 1 lebih, rokok kami habis. Aldo, Goljak, Doyo berinisiatif membeli rokok. Kebetulan di kampung kami ada warung yang buka 24 jam. Setelah mereka pergi, saya dan Kojek mengobrol biasa saja, sembari menunggu Aldo, Goljak, dan Doyo pulang membeli rokok. Tepat pada saat mereka sampai datang kembali, saya melihat raut wajah mereka pucat pasi. Pada kenapa lu? Belum ada yang menjawab dan mereka masih bengong. Woi, bentak saya mengagetkan mereka. Pada kenapa lu? Kenapa wajah kalian kayak ketakutan gitu? Anjir, serem banget. Baru kali ini gua ngelihat hal di luar nalar, jawab Aldo dengan raut wajah ketakutannya. Emang ada apaan? Tanya saya lagi penasaran. Tapi belum ada yang menjawab. Udah, sekarang kalian tenang dulu, istighfar, ucap saya agar mereka menenangkan diri dulu. Setelah beberapa menit, mereka pun sudah tenang. Melihat itu, saya langsung bertanya lagi. Emang kalian tadi ngalamin kejadian apa? Tanya saya. Jadi gini, Val, pas tadi kita melewati tempat pemotongan ayam, saat kita jalan sambil asik ngobrol, tiba-tiba ada yang narik si Goljak, jawab Doyo. Terus hampir aja tuh si Goljak jatuh ke sungai, lanjut Doyo. Iya, Val, seumur hidup gue baru pertama kali ngalamin hal seperti ini.
Saud Goljak dengan wajah panik dan takut. Astagfirullah, saud kami bebarengan. Udah Jak, lu tenang aja dulu, banyakin istighfar dan sholawat. Bukannya gue nyalain elu, tapi apa yang terjadi sama elu itu akibat dari omongan lu yang asal dan gak bisa dijaga. Ucap saya agak sedikit jengkel. Iya Val, gue salah, gue gak bisa jaga omongan. Ucap Goljak dengan rasa bersalahnya. Yaudah, kalau lu ngerasa lu salah, jangan diulangi lagi lu. Tahu kan, kita ini hidup berdampingan. Mereka juga ingin dihargai seperti halnya dengan kita. Ucap saya mengingatkan. Iya Val, maaf. Jawabnya dengan raut wajah sesal atas perbuatannya. Dengerin tuh, jangan iya-iya aja lu, timpal Kojek. Dah, mending kalian tidur aja. Jangan lupa baca doa, saud saya. Akhirnya mereka pada tidur dan melupakan kejadian itu. Pesan dari cerita ini, kita sesama makhluk ciptaannya harus saling menghargai, walaupun beda alam. Jangan pernah menyombongkan diri meski kita manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sekian cerita dari saya. Maaf kalau kurang seram dan membosankan. Dan maaf juga tulisannya jelek ya. Mohon dimaklum. Terima kasih Bang Tama sudah membacakan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari teman-teman kami di Tasik. Baiklah, itu dia cerita-cerita horor yang dapat kita sajikan untuk malam ini. Masih ada cerita lagi nggak nih? Oh, udah habis. Soalnya kadang itu udah mau saya closing, ternyata ada satu cerita susulan. Tapi kali ini udah habis teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke Ada Apa Gerangan. Dan yang ingin cerita pengalamannya dibacakan di sini bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Sebelum kita akhiri radio horor malam ini, kita sapa dulu nih teman-teman yang telah menuliskan komentar di episode RHI FM minggu lalu. Kali ini yang bisa saya bacakan ada Puyi yang ada di Eropa Tengah. Eropa Tengahnya mana nih? Siapa tahu tetanggaan sama Mbak Irus. Lalu ada Devi Suciati di Hong Kong yang sedang musim dingin. Jaga kesehatan buat teman-teman yang sedang mengalami cuaca ekstrim. Kemudian ada Mbak Lia Haryati, orang Indramayu yang sekarang sudah 4 tahun di Hong Kong. Kemudian ada Mbak Suharti di Papua. Lalu ada Komang Pasek di Pulau Dewata, Bali. Ada Mas Giovanni di Pabuaran. Kemudian Mas Riki Iswanto di Jambi. Lia Alisa dari Tuban, Jawa Timur. Lalu Rizky Hirmawan di Cilimus, Kuningan. Ada Mbak Yuli yang ada di Subang. Kemudian Mas Edvanto di Krian, Sidoarjo. Kemudian ada Skyline di PML. PML di mana nih? Pemalang bukan ya? Ya udah, lalu ada Pupung Sailendra yang ada di Indramayu. Juga teman-teman lain yang belum disebutkan nama dan asalnya, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah selalu eksis. Baiklah, kita tutup sekarang episode kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Selamat beristirahat. Untuk teman-teman sekalian yang udah tertidur, semoga bermimpi indah. Yang masih melek, tuliskan komennya. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.